Baik, selamat hari Minggu, selamat pagi jemaat sekalian. Silakan duduk, kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Tapi lagu-lagu yang sangat indah kita nyanyikan, baik yang kita nyanyikan bersama, kemudian dinyanyikan oleh paduan suara. Saya harap tentunya ketika kita menyanyikan semua itu bukan hanya lewat begitu saja, tapi kita renungkan kata-katanya dan kita benar-benar hayati ya. Nanti berhadapan muka, itu adalah kerinduan kita. Dan ada suatu lelucon, joke katanya ya, yang saya harap tidak benar bagi orang Kristen Alkitabiah. Tapi terhadap orang Kristen yang Kristen-Kristenan, sering dileluconkan bahwa katanya siap masuk sorga, katanya kan. Tapi kalau ditanya siapa yang mau masuk duluan, gak ada yang mau. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi orang Kristen yang Alkitabiah, mestinya seperti Paulus berkata apa? Bagiku mati adalah keuntungan, dan hidup adalah Kristus. Nanti berhadapan muka. Nantinya kapan? Terserah Tuhan. Kalau nantinya sebentar lagi, haleluya. Haleluya. Kita bilang Maranatha. Ini salam kita kan? Maranatha. Tuhan segera datang kembali. Berarti kita berharap kita akan bertemu dia muka dengan muka. Oke. Nah, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita kembali pada hari ini. Saya mengajak kita untuk melanjutkan pembahasan di dalam Injil Matius. Injil Matius. Kita sudah mulai dari Matius pasal 1. Sudah cukup lama, sudah banyak tahun kita. Dan kita sudah sampai di Matius pasal 22. Masih lumayan panjang Injil Matius karena masih ada pasal 23 sampai pasal 28, dan itu sebagian pasalnya pasal yang panjang-panjang di situ nanti. Tapi kita masih di pasal 22, di bagian-bagian akhir dari pasal 22. Dan saya mengajak kita membaca ayat 34 sampai ayat 40 pada hari ini. Matius pasal 22. Ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-40. Oke? Kalau sudah dapat, saya akan bacakan. Silakan jemaat perhatikan dengan baik. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh Bapa di surga, kami datang dengan segala hormat, segala syukur, segala sukacita, terutama karena kami mengenal Engkau. Dan tidak ada pribadi lain yang sedemikian agung, yang sedemikian pantas untuk kami persembahkan segalanya selain Engkau. Dan Bapa, kami dalam ketidaksempurnaan kami justru rindu semakin hari semakin diubah menjadi serupa dengan Sang Putra Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang melalui dialah kami mengenal Engkau. Oleh karena itu melalui firman-Mu, firman yang dihembuskan oleh Roh-Mu yang kudus, yang menginspirasikannya, dan yang ada di dalam hati setiap orang yang percaya padamu, kiranya dia menerangi kami pada saat ini, sehingga kami memahami kebenaran-Mu dengan sebaik-baiknya, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami meminta semuanya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Tentu kita membaca perikop ini bukan secara terisolir. Ini adalah salah satu keuntungan kalau kita mempelajari Alkitab secara sistematis dari perikop ke perikop. Kita sudah membahas yang semua yang di atasnya. Dan Tuhan Yesus sedang menghadapi semacam inkuisisi di sini berupa pertanyaan-pertanyaan karena Tuhan kita sudah masuk kepada momen-momen yang paling penting di dalam hidupnya. Saya pernah katakan bahwa kira-kira 1/4 sampai 1/3 Injil itu hanya berkaitan dengan sekitar 1 minggu hidup terakhir Yesus Kristus. Dan di sini Tuhan kita sudah masuk, dia memproklamirkan dirinya raja. Itu adalah pesan dari Injil Matius, bahwa Yesus adalah raja. Dan dimulai dengan demikian, dimulai bahwa Yesus adalah anak Abraham, bahwa dia adalah seorang Yahudi sejati, kemudian dia adalah anak Daud, dia adalah dalam jalur raja. Dan Yesus Kristus sebagai raja telah datang untuk mengklaim kerajaannya. Dan dia sudah memberitakan dalam kerajaan dia ada aturan yang baru, itu dia sebutkan di dalam khotbah di atas bukit dan lain sebagainya. Dan kemudian dia membuktikan bahwa dia raja, dia Mesias yang mereka nanti-nantikan dengan berbagai mukjizat yang dicatatkan. Dan dia mengajarkan tentang kerajaan itu dalam berbagai perumpamaan dia. Dan kini tiba sampai kepada momen apakah Israel akan menerima raja mereka. Apakah Israel akan menerima. Dan Tuhan Yesus masuk ke dalam Yerusalem, menunggang seekor keledai muda, menggenapi nubuat, dan orang-orang berteriak Hosana, Hosana bagi anak Daud. Tetapi bagaimana dengan para pemimpin? Bagaimana dengan perwakilan umat itu, para tua-tuanya, imam-imam kepalanya, apakah mereka akan menerima Yesus? Dan saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sengaja membiarkan mereka untuk mencobai dia dengan berbagai pertanyaannya, untuk membuktikan bahwa dia adalah sang anak domba yang tidak bercacat, yang sebentar lagi akan dipersembahkan. Anda masih ingat bahwa pada zaman Israel dulu, mereka akan mempersembahkan domba Paskah. Dan domba itu harus dipersembahkan tanggal 14. Tapi dari tanggal 10 domba itu harus diperiksa. Apakah domba ini ada cacat atau tidak. Dan saudara yang kasih Tuhan, memang beberapa hari sebelum disalibkan, Yesus masuk ke Yerusalem. Dan dia berdiri di bait suci, di hadapan mereka. Dan dia membiarkan mereka mencobai dia dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Untuk memperlihatkan bahwa dia adalah domba yang tidak ada cacat celah. Dan ini adalah pertanyaan ketiga sebenarnya yang diajukan. Yang pertama, kita tahu diajukan oleh kelompok Herodian. Pertanyaan itu pertanyaan politis, ingin menjebak dia secara politik. Mereka bertanya, boleh nggak bayar pajak kepada Kaisar? Tuhan Yesus jawab dengan sangat baik sekali. Mereka tidak bisa mendapat kesalahan dia. Pertanyaan yang kedua diajukan oleh kaum Saduki. Pertanyaan ini pertanyaan teologis. Ya. Pertanyaan yang pertama politis, yang kedua teologis. Dan didasarkan kepada ketidakpercayaan mereka. Kalau pertanyaan pertama didasarkan kepada kebencian mereka kepada Yesus Kristus. Dan mereka bertanya tentang kebangkitan, mereka bikin kasus fiktif. Dan Tuhan kembali menjawab dengan gilang gemilang dan meruntuhkan semua argumen Saduki. Yang ketiga ini, saudara kasih Tuhan, yang kita baca. Ini adalah pertanyaan etis, pertanyaan moral. Dan ini ditanyakan, kalau kita baca, kita perlihatkan lagi di ayat 34 dikatakan, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Dan ingat bahwa Farisi dan Saduki adalah dua kelompok di dalam Yahudi waktu itu yang sebenarnya mereka ciong ya, mereka saling bertentangan. Mereka musuh bebuyutan ya. Farisi sangat percaya kebangkitan, Saduki sama sekali tidak percaya kebangkitan. Tetapi ketika menghadapi Tuhan Yesus, mereka sering join force, mereka sering malah bergabung gitu untuk sama-sama menyerang Tuhan kita. Dan Oke, yang Saduki sudah gagal, kini yang Farisi maju lagi, dikatakan di sini. Lalu katanya di sini, seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini dalam beberapa terjemahan, terutama bahasa Inggris disebut lawyer. Ya. Tapi lawyer di sini bukan dalam pengerti pengacara, saudara. Lawyer di sini memang ahli hukum. Yang dimaksud hukum di sini bukanlah dia akan hukum negara atau apa. Ini adalah ahli hukum Taurat memang. Ahli hukum perjanjian lama. Dan dia adalah seorang ahli hukum, kepada dialah orang akan datang. Kalau misalnya orang Israel mau tanya tentang masalah mempersembahkan korban mestinya gimana, detil-detilnya. Nah, harus cari dia. Dia bisa kasih jawab. Dia seorang ahli Taurat. Kalau orang Israel mau tanya, misalnya, hari raya Paskah sebentar lagi mau datang, keluarga saya harus bikin persiapan apa?
dalam kitab Taurat bilang apa, harus cari orang ini. Dia adalah seorang ahli Taurat. Jadi dia sangat fasih, dia mengetahui tentang detail-detail di dalam perjanjian lama, saudara kasih Tuhan. Dan katanya, dia maju untuk menanyai Tuhan Yesus, mencobai dia. Nah, 4 Injil ini semuanya komplementer. Ya, dan apa yang tertulis di Matius 100% benar. Apa yang tertulis di Markus 100% benar. Apa yang tertulis di Lukas 100% benar. Demikian juga di Yohanes. Kadang-kadang ada informasi di satu Injil yang tidak diberikan di Injil yang lain karena penekanannya berbeda. Tetapi semuanya benar. Kalau kita baca di dalam Markus, ada sedikit gambaran yang lebih simpatik terhadap ahli Taurat yang menanyai Tuhan Yesus ini. Coba kita buka di dalam Markus pasal 12. Ayat yang ke-28 di sini. Coba kita lihat Markus pasal 12 ayatnya yang ke-28. Ini perikop paralel dari yang tadi kita baca. Saya bacakan. Markus 12 ayat 28. Lalu salah seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan melihat bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada mereka, datang kepadanya dan bertanya, perintah manakah yang paling utama? Oke ya. Dan kalau kita baca terus, setelah Yesus jawab yang sama sebenarnya, lalu ayat 32 kita dapat informasi lebih, kita mendapatkan respon dari ahli Taurat ini. Ayat 32, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban lainnya. Melihat bahwa orang itu menjawab dengan bijaksana, Yesus berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Oke, jadi Injil Markus memberikan gambaran yang lebih lengkap bagaimana respon orang ini setelah dia bertanya kepada Tuhan Yesus, dan dari situ kita melihat bahwa orang ini tidak bertanya dengan maksud yang sepenuhnya buruk. Jadi coba kita balik lagi ke Matius pasal 22. Oleh karena itu, saya bisa membayangkan atau mengambil suatu kesimpulan bahwa di balik ahli Taurat ini ada sekelompok orang Farisi yang sangat tidak suka dengan Tuhan dan mencoba untuk mencobai Tuhan kita. Ya, dan akhirnya mereka menyuruh maju satu orang ahli Taurat ini. Tetapi ahli Taurat ini sendiri bertanya dengan suatu rasa ingin tahu juga. Dia benar-benar ingin tahu jawaban Tuhan Yesus. Dan ini wajar, saudara Tuhan. Karena yang dia tanyakan itu berhubungan dengan bidang dia. Tadi kita sudah bahas bahwa dia adalah seorang ahli Taurat, gitu. Dia seorang ahli Taurat. Dia tahu bahwa dalam kitab Taurat orang Yahudi sudah membagi, katanya ada 613 perintah. Dan sebagai seorang ahli Taurat mungkin dia hafal 613-nya. Nah, kalau anak sekolah minggu sekarang cuma disuruh hafal 10 hukum saja, kadang-kadang agak lupa-lupa, saudara. Ya. Anda ingat nggak 10 hukum? Hukum pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua apa? Nah, di sekolah minggu kita disuruh hafal 10 hukum. Tapi orang Yahudi, mereka membagi. Di dalam hukum Musa katanya ada 613 hukum. Dari 613 hukum ini, mereka bagi lagi. 248 itu hukum positif. Jadi menyuruh kita harus melakukan sesuatu. Harus begini, harus begini. Kemudian ada 365 hukum negatif. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Jadi total 248 tambah 365, 613. Jadi ada 365 janganlah di dalam hukum Taurat. Janganlah. 365, berarti satu jangan untuk setiap hari. Padahal tahun Yahudi nggak nyampe 365 sih. Tahun Yahudi itu 360 saja. Tapi tahun kita kan 365. Satu jangan untuk setiap hari dalam setahun. Dan mungkin ahli Taurat ini hafal semua itu. Ya, dia seorang ahli Taurat, saudara. Jadi dalam bidang dia, inilah yang paling dia ingin tahu. Sebenarnya hukum yang terutama apa? Yang paling penting apa? Dari 613 ini. Gitu kan? Yang sudah dia hafal. Begitu. Oh, saudara yang kasih Tuhan, menarik sekali bahwa dia sebagai seorang ahli Taurat, kebetulan bertanya kepada Tuhan Yesus, yang adalah sumber dari hukum itu. Taurat itu artinya hukum, saudara. Tuhan Yesus adalah sumber pemberi hukum tersebut sebenarnya. Dan si ahli Taurat ini bertanya kepada sumbernya. Ini sudah tepat sekali sebenarnya. Sudah tepat sekali dia bertanya kepada orang ini, kepada Tuhan Yesus. Ya.
Saya hanya berandai-andai kalau misalnya setiap dari kita punya kesempatan berdiri di hadapan Tuhan Yesus dan boleh bertanya satu hal, apa yang akan Anda tanyakan? Misalnya Anda hanya boleh dikasih satu pertanyaan, dan nggak boleh pakai trik ya, nggak boleh pakai trik seperti pertanyaan saya bolehkah, atau bagaimana caranya saya dapat 10 pertanyaan lagi gitu ya. Pokoknya hanya satu pertanyaan saja. Nah, Anda berdiri di hadapan Tuhan Yesus, Anda hanya boleh bertanya satu pertanyaan, apa yang akan Anda tanya kepada Dia? Mungkin ada yang bertanya, oh karena saya lagi dalam hidup saya paling utama lagi cari pasangan hidup, saya bertanya, Tuhan pasangan hidup saya yang mana? Misalnya, gitu. Apakah itu yang Anda akan tanya pada Tuhan? Atau Anda akan bertanya pada Tuhan, Tuhan bagaimana caranya dapat duit sebanyak-banyaknya? Apa yang akan Anda tanya pada Tuhan? Kalau misalnya Anda punya satu pertanyaan, tanya kepada Dia. Mungkin ada yang bertanya, Tuhan apa yang Engkau inginkan dari saya? Apa yang Engkau inginkan dari saya? Dan kalau itu pertanyaan Anda, apa yang Engkau inginkan dari saya Tuhan? Maka pada intinya itu sama dengan pertanyaan si ahli Taurat ini. Ketika dia bertanya, Tuhan, menurutmu yang manakah yang paling terutama dari hukum? Apa itu hukum? Hukum itu adalah pewahyuan Tuhan kepada manusia mengenai apa yang Tuhan inginkan dari manusia. Apa yang Tuhan inginkan dari manusia. Dan orang ini bertanya, apa yang paling utama? Bagaimana bisa merangkumnya? Ada suatu kisah dalam sejarah Yahudi tentang seorang rabi besar namanya Rabi Hillel. Rabi Hillel ini hidup sekitar 20-30 tahun sebelum Tuhan Yesus. Jadi masih sekitar abad pertama. Dan katanya Rabi Hillel pernah ditanya oleh seseorang yang sebenarnya orang ini orang non-Yahudi yang bertobat jadi Yahudi. Lalu dia bertanya kepada Hillel, coba rangkumkan hukum bagi saya. Lalu Hillel mulai mau merangkum, tapi kemudian orang itu tambahkan, jangan terlalu panjang. Coba kamu berdiri satu kaki, katanya. Dan rangkuman kamu harus selesai sambil kamu masih berdiri satu kaki, katanya. Jadi jangan terlalu panjang rangkumannya. Jadi Hillel berdiri pada satu kaki, katanya. Kebetulan saya masih bisa ya berdiri satu kaki begini. Ya. Hillel berdiri satu kaki, lalu dia bilang begini, inti dari hukum adalah apa yang kamu benci dilakukan terhadap dirimu, jangan lakukan pada orang lain. Itu jawaban Rabi Hillel sekitar 20-30 tahun sebelum Tuhan Yesus. Lumayan bagus jawabannya. Itu sebenarnya adalah versi negatif dari Golden Rule yang diberikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan versi positifnya. Apa yang kamu ingin orang perbuat padamu, perbuatlah itu kepada orang lain juga. Ya. Jadi Rabi Hillel membuat versi negatifnya. Konfusius atau Konghucu juga pernah membuat versi negatifnya di Cina dulu. Gitu. Tuhan Yesus memberikan yang versi benernya, versi fullnya. Tetapi jawaban Tuhan Yesus yang kita baca ini jauh lebih benar lagi. Jauh lebih benar lagi. Dan ini menyarikan kepada kita apa yang Tuhan inginkan dari kita. Sehingga mari kita lihat apa jawaban Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan inginkan dari kita sebenarnya. Apa yang paling Tuhan inginkan dari kita. Ini adalah judul khotbah kita pada hari ini. Dan saya tahu bahwa pembahasannya panjang. Tuhan Yesus bahkan memberikannya menjadi perintah pertama, kemudian ada perintah kedua. Saya tidak akan masuk kepada perintah kedua hari ini. Kita lihat perintah pertama terlebih dahulu. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan di sini? Kita baca ayatnya yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Oh, saudara kasih Tuhan. Coba kita fokus kepada ini. Ini yang Tuhan inginkan, yaitu mengasihi Dia dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Apa maksudnya ini? Nah, ini yang mau kita bahas. Apa maksudnya ini? Kenapa Tuhan berkata seperti ini? Bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap ini semua? Oh, saudara, kalau kita bicara mengenai hati, ada 3 hal yang disebutkan di sini akan menjadi poin kita kan. Segenap hati, segenap jiwa,
kemudian segenap akal budi. Ya. Nah, nanti kita akan lihat ketiga hal ini, kita bilang, oke, masing-masingnya menyatakan sesuatu, tetapi juga sebenarnya ini adalah gaya bahasa Ibrani juga sebenarnya. Mungkin Anda pernah mendengar saya menjelaskan puisi Ibrani. Dalam puisi Ibrani, seringkali baris-baris puisinya itu menyatakan hal yang sama. Cuman dari kata-kata yang sedikit berbeda, dengan aspek yang sedikit berbeda. Ya, paling klasik contohnya adalah Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan, ya, menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi 3 baris itu menyatakan hal yang sama sebenarnya, tetapi dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Demikian juga sebenarnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, itu sebenarnya menyatakan hal yang sama sebenarnya, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap dirimu, gitu. Seluruhnya engkau. Ya. Cuman engkau ini, manusia ini dilihat dari 3 aspek yang sedikit berbeda. Ada hati, ada jiwa, ada akal budi, gitu. Tetapi sebenarnya ini mengacu kepada keseluruhan diri kamu, itu sebenarnya. Seluruhnya engkau. Nanti kita akan melihat bahwa tiga istilah ini, hati, jiwa, dan akal budi ini memang ada penekanannya masing-masing tersendiri lagi. Tetapi sebenarnya ada kesatuan juga di dalamnya. Artinya begini, tidak mungkin seseorang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, tapi setengah jiwa dan seperempat akal budi gitu. Itu nggak mungkin. Oh, kasih saya kepada Tuhan, jadi kayaknya ada 3 botol gitu ya. Botol ini penuh gitu. Kasih saya kepada Tuhan kalau hati penuh. Kalau jiwa setengah, saya mengasihi Tuhan ya setengah jiwa aja. Kalau akal budi, saya mengasihi Tuhan seperempat gitu. Itu nggak mungkin punya. Karena ini sebenarnya mengatakan hal yang sama, tapi dengan penekanan yang berbeda. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, artinya keseluruhan diri kamu. Keseluruhan diri kamu. Nah, tetapi memang ada penekanan yang sedikit berbeda. Jadi 3 aspek dari seorang pribadi ini, kita bisa melihat ada sedikit emphasis yang berbeda ketika Tuhan berkata sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh akal budi. Dan kita akan membahas ketiganya di sini. Yang pertama, saya ajak kita mulai dari paling belakang dulu. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita? Nah, ini sangat menarik. Karena ada banyak orang berpikir bahwa kalau kita sudah bicara mengenai hal rohani katanya, nggak usah lagi pakai akal budi. Anda pernah dengar nggak orang berkata demikian? Nah, kalau kita bicara soal Tuhan, kalau kita bicara soal Alkitab, kalau kita bicara soal agama, udah nggak usah pakai akal budi katanya. Loh. Ya. Tapi Tuhan menyuruh kita katanya, kasihilah Tuhan dengan segenap akal budimu. Justru di dalam kita mengasihi Tuhan, kita harus memakai seluruh akal budi kita. Sampai-sampai kita mengasihi Dia dengan seluruh akal budi kita. Akal budi di sini bicara mengenai penekanannya, ya, penekanannya adalah intelijensi kita. Bagian kita yang bisa berpikir, yang rasional, yang mampu untuk membuat suatu analisis. Itu adalah akal budi, saudara-saudara. Nah, dari mana kita tahu itu? Coba kita lihat. Sebenarnya Tuhan Yesus di sini bukan menciptakan suatu perintah yang baru ya. Karena ahli Taurat ini kan ahli Taurat Perjanjian Lama. Dia tanya sama Tuhan, hukum mana yang terutama? Maksudnya adalah hukum dalam Perjanjian Lama. Jadi ketika Tuhan Yesus menjawab ini, sebenarnya dia sedang mengutip Perjanjian Lama. Dia mengutip apa? Coba kita buka. Tuhan sedang mengutip suatu perikop yang terkenal namanya Shema Yisrael yang ada di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Coba kita buka di sini. Tuhan Yesus sedang mengutip Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6. Dan sekali lagi, perikop ini lumayan terkenal, Anda akan dengar. Namanya sering orang sebut Shema Yisrael. Shema itu artinya dengarkanlah dalam bahasa Ibrani. Shema Yisrael. Karena di Ulangan 6 ayat 4, perikop ini dihafal oleh anak-anak Yahudi. Ya, orang-orang Ibrani
sering hafal ini. Ya, seperti kalau kita di Indonesia mungkin dulu harus hafal Pancasila gitu kan. Sila 1 apa sila 2. Nah, orang Yahudi biasa hafalin dari kecil, mereka hafal ini. Shema Israel katanya. Nah, di Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Jadi dalam bahasa aslinya Tuhan di sini huruf besar semua, itu akar katanya Jehovah. Jehovah Allah kita, Jehovah itu Esa. Baru di ayat yang kelima ini yang dikutip Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus kutip juga ayat yang keempat, itu ada di Injil Markus. Ya, cuman Injil Matius ya, merasa dia kutipkan yang dari ayat 5 saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, menarik ya, kalau di Ulangan yang terakhir segenap kekuatan, sedangkan Tuhan Yesus bilang segenap akal budi. Ada yang bilang, oh kok beda? Bukan beda, saudara kasih Tuhan. Karena segenap kekuatan dipahami oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjelaskan maksudnya adalah segenap akal budi. Segenap kekuatan itu termasuk segenap akal budi. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa artinya begini, sebelum kamu bisa mengasihi Tuhan, kamu harus tahu dulu Tuhan yang mana. Makanya sebelum ada ayat yang kelima, ada ayat yang keempat dulu. Sebelum kasihilah Tuhan Allahmu, hai Israel, kamu harus tahu yang kamu kasihi, yang kamu sembah dengan segenap hatimu dan jiwamu dan kekuatanmu dan akal budimu itu siapa? Kamu harus mengenal dia dulu, dan mengenal dia itu dengan akal budimu. Kamu harus paham siapa dia. Kalau tidak, kamu akan sembarangan menyembah, sembarangan mengasihi, dan kamu akan menyembah dan mengasihi Allah yang palsu. Sehingga dikatakan di sini, yang pertama adalah Jehovah lah Allah kita. Kemudian Jehovah itu Esa. Dan ingat bahwa dalam konteks zaman itu, orang Israel adalah satu-satunya bangsa yang monoteistik pada waktu itu. Semua bangsa-bangsa lain politeistik. Mereka menyembah Baal dan Asyera dan Dagon dan Bel dan Marduk dan Ra dan semua yang lain. Tetapi Tuhan ingin menekankan pada orang Israel, kamu harus tahu siapa Tuhan yang sejati itu dulu. Pahami dia, gunakan akal budimu, baru kamu bisa mengasihi dia dengan segenap. Karena kalau kamu salah mengasihi, bukan Tuhan bukan seperti itu, maka itu salah. Di sekolah minggu dewasa, kita baru saja panjang lebar bicara bahwa salah satu kesalahan terbesar, salah satu raja adalah Yerobeam, saudara. Kenapa? Yerobeam karena takut rakyat dia pergi ke Yerusalem, dia bangun lembu emas di Betel dan di Dan, kemudian dia bilang sama orang Israel, inilah Jehovah katanya. Inilah Tuhan, lembu emas inilah Tuhan. Nggak usah pergi ke Yerusalem lagi, sembahlah lembu emas ini. Masih memakai istilah Jehovah, masih memakai istilah Tuhan, tetapi lembu emas ini bukanlah Jehovah. Bukanlah. Jadi kalau ada orang yang mengasihi lembu emas ini, seberapa tulus pun dia, seberapa dia sedemikian uang bergebu-gebunya, dia bukan mengasihi Tuhan yang sejati. Dan oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita balik lagi ke dalam Matius pasal 22. Oke, Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kamu harus menggunakan akal budi untuk bisa memahami Tuhan, untuk bisa melihat bagaimana dia menyatakan dirinya, yaitu di dalam firman-Nya. Anda berkata, bagaimana kalau begitu saya bisa mengenal Tuhan yang benar? Dari mana saya bisa tahu sehingga saya bisa mengasihi Tuhan yang sejati? Saya tidak salah mengasihi orang, saya tidak salah menyembah orang atau menyembah Tuhan. Bagaimana saya bisa tahu? Satu-satunya adalah Tuhan menyatakan diri kepada kita. Dan Tuhan sudah melakukannya melalui firman-Nya. Oleh karena itu, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, pastilah orang yang begitu menjunjung tinggi firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan inilah kita bisa memahami, oh Tuhan itu seperti ini. Tuhan itu sedemikian. Tuhan itu Esa. Tuhan itu Tritunggal. Dia Esa dan Tritunggal. Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu Maha Tahu dan lain-lain sebagainya.
Adalah suatu kebodohan ketika ada orang yang berkata, saya tidak mau, saya mau menyembah Tuhan, saya tidak mau pakai akal budi saya. Wow, kamu tidak mau pakai akal budi? Apa yang kamu sembah? Apa yang kamu pahami? Jangan-jangan kamu menyembah yang bukan Tuhan sebenarnya. Oh, yang penting percaya Yesus. Yang penting saya percaya Yesus, saya tidak mau tahu tentang doktrin, katanya. Ini sering dikatakan oleh orang. Kita bicara, ayo kita ngomongin doktrin. Nah, kita ajak orang seminar, ada blog kelas ini akhir Desember. Blog kelas apa? Ngapain blog kelas? Ya kita mau belajar doktrin Alkitab. Saya enggak penting doktrin bagi saya. Doktrin. Saya mau percaya Yesus saja. Kita ajak orang seminar, soteriologi. Saya enggak doktrin. Saya enggak mau doktrin. Saya percaya Yesus saja. Loh. Tanya dulu, kamu percaya Yesus? Yesus itu siapa? Yesus itu, nah itu sudah doktrin. Anda menjawab Yesus itu titik, itu doktrin kristologi kamu. Ketika kamu menjawab Yesus itu titik apa? Itu doktrin. Karena doktrin itu artinya pengajaran. Oh, Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Apakah Yesus hanya sekedar seorang nabi? Apakah Yesus hanya sekedar nabi yang waktu mau mati tiba-tiba ditukar sama Tuhan sama Yudas Iskariot, lalu nggak jadi mati, lalu Yudas yang disalib gitu? Apakah itu Yesus? Apakah Yesus adalah malaikat Mikail yang adalah saudara Lucifer? Seperti yang diajarkan oleh rasulisme atau lebih beken dikenal sebagai saksi Yehova atau saksi palsu Yehova sebenarnya. Siapa Yesus? Anda mulai menjawab, Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Allah yang menjadi daging. Oh bagus. Itu adalah kristologi, itu adalah doktrin. Itu adalah pengajaran, itu ada dalam Alkitab gitu. Dari mana kamu tahu itu? Dari firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian firman itu turun menjadi daging untuk bersama-sama dengan kita. Itu bagian dari kristologi. Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan kalau kamu tidak menggunakan akal budimu? Oleh karena itu Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kalau kamu mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, kamu akan, tadi saya bilang, menjunjung tinggi Alkitab, firman-Nya. Karena kamu ingin tahu apa yang Tuhan katakan. Saya mengasihi Tuhan dengan seluruh akal budi. Saya pengen tahu Tuhan bicara apa. Tuhan ngomong apa kepada saya. Oleh karena itu kita akan peduli dengan firman Tuhan. Dan kita akan menyelidiki kalau ada orang klaim, saya punya firman Tuhan. Wah, ini benar atau enggak nih? Karena saya mengasihi Tuhan. Kalau ada orang klaim dia punya firman Tuhan, saya harus cek, ini benar enggak? Karena kalau dia klaim dia punya firman Tuhan, saya adalah nabi, Tuhan bicara lewat saya, oh, berarti kata-kata kamu itu setara dengan Alkitab hari ini. Dan saya harus cek ini, karena saya mengasihi Tuhan, dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi saya. Saya peduli Tuhan ngomong apa kepada saya. Saya harus cek. Maka kita masuk kepada doktrin bibliologi. Doktrin lagi. Bahwa di mana Tuhan berbicara. Tuhan bicara melalui Alkitab. Tuhan bicara melalui firman-Nya. Lalu bagaimana dengan fenomena sekarang? Ada gereja-gereja yang di hari Minggu tiba-tiba ada yang berdiri, Tuhan ngomong ini begini, Tuhan ketemu saya tadi malam lalu ngomong begini. Ada pendeta-pendeta yang modus operandinya seperti itu. Dia datang ke atas mimbar, bukan ajak jemaatnya mempelajari firman Tuhan, tapi dia cerita pengalaman dia kemarin dibawa ke sorga gimana gitu. Tur ke sorga. Kita perlu tanya dulu itu turnya berapa duit punya ya. Saya juga pengen ikut naik tur seperti itu. Ya. Oh benar atau enggak ini? Jangan lalu kita, udahlah kita nggak usah ngomongin benar salah.
Toh dia masih pakai nama Yesus juga kok. Toh dia kan masih gereja juga kok. Kita nggak usah ngomongin benar salah, kita nggak usah tidak. Kita harus dengan akal budi kita, yang mana firman Tuhan? Karena saya mengasihi Tuhan. Kalau ada orang bilang ini firman Tuhan padahal bukan, ini harus saya tolak. Karena ini pemalsuan. Ini pemalsuan, ini adalah tipu daya. Karena saya mengasihi Tuhan. Bayangkan kalau misalnya ada orang yang Anda kasihi. Lalu ada orang lain bilang, misalnya Anda punya istri kan, atau punya suami. Lalu ada orang klaim, istri kamu tadi ngomong begini. Adakah istri saya ngomong begitu? Adakah suami saya ngomong begitu? Lalu, misalnya itu hal yang buruk misalnya. Kita akan cari tahu, benar nggak ini atau ini fitnah? Atau ini fitnah? Dan kita tidak akan diam karena kita mengasihi dengan akal budi kita juga. Oleh karena itu ketika kita melihat fenomena-fenomena di kekristenan, ada yang bahasa lidah, bahasa roh katanya, lalu klaim ini dari Tuhan, ini dari Tuhan, ini bahasa roh, lalu dia ngomong nggak sentrudu, guling-guling di lantai, lompat-lompat katanya. Ada pendeta yang katanya, wah saya nggak bisa tiruin ya, lompat ke atas mimbar di sini. Kalau saya tiruin gawat, jemaat bisa bubar hari ini. Lompat ke atas mimbar, lalu katanya masuk roh kuda atau apa begitu. Loh, kalau saya mengasihi Tuhan, saya akan bertanya, itu dari Tuhan bukan? Kalau ini dari Tuhan, nomor satu, kalau ini dari Tuhan, saya juga pengen. Kalau ini bukan dari Tuhan, ini berbahaya. Ini penyesatan gitu. Ini kacau balau. Jadi saya harus mempelajari firman Tuhan untuk mengetahui ini dari Tuhan atau bukan. Jadi kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Kalau Anda mengasihi Tuhan, bukankah Anda mau tahu tentang gereja? Karena gereja adalah mempelai Tuhan katanya. Gereja adalah seperti mempelai Kristus. Dan kalau Tuhan memperlakukan gerejanya seperti mempelainya, bukankah kalau kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita, kita mau tahu tentang gereja. Gereja yang benar seperti apa? Gereja yang alkitabiah seperti apa? Kenapa saya peduli? Ya karena saya mengasihi Tuhan. Dan Tuhan menganggap gerejanya penting. Oleh karena itu, apakah gereja harus bergabung dengan semuanya, campur aduk, ataukah gereja harus murni? Murni hanya orang yang sungguh-sungguh percaya Injil yang benar, yang diselamatkan, yang boleh tergabung di dalamnya. Sehingga ada disiplin jemaat, lalu kita melakukan separasi dengan yang salah, yang kacau. Kira-kira yang namanya mempelai Kristus itu seperti apa? Gitu. Yang menjaga diri, yang murni dan bersih, ataukah yang campur aduk dengan dunia ini? Saya mengasihi Tuhan. Saya ingin tahu tentang jemaat. Itu doktrin lagi. Doktrin eklesiologi. Oh, saudara kasih Tuhan, dan kita bisa lanjut terus dan terus dan terus. Dan kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Nah, tentu sesudah kita mengetahui kebenaran, kita tidak diam. Kita harus ambil tindakan. Anda lalu kejar kebenaran. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi berarti Anda kejar kebenaran, Anda kejar firman Tuhan. Lalu ketika Anda dapatkan kebenaran, jangan stop di situ. Kenapa? Anda harus buat keputusan. Nah, keputusan ini ada di dalam poin yang selanjutnya. Coba kita balik lagi di sini ya. Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 tadi. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Tadi kita sudah lihat segenap akal budi. Sekarang coba kita lihat segenap jiwa, saudara yang kasih Tuhan. Segenap jiwa, apa itu jiwa? Ya jiwa itu kembali, jiwa itu adalah manusia itu. Jiwa itu adalah bagian dari manusia yang merupakan inti dari dirinya. Ya, ketika Tuhan menciptakan Adam, dia katakan Tuhan membentuk dia dari tanah, kemudian Tuhan menghembuskan nafas kepadanya, maka ia menjadi jiwa yang hidup. Dan ada orang yang bahkan berkata, pertanyaannya bukanlah apakah manusia itu tubuh yang memiliki jiwa, tapi manusia adalah jiwa yang memiliki tubuh.
Karena kalau tubuh kita mati pun kita tidak hilang. Manusia itu intinya jiwa yang memiliki tubuh, saudara. Tubuh kita bisa ganti. Tapi inti dari kita adalah jiwa kita. Dan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Jiwa kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Sehingga kita mampu membuat keputusan. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Karena Tuhan bisa membuat keputusan, maka Dia memberikan delegasi kepada kita, supaya kita pun membuat keputusan. Dan kita menjadi suatu jiwa yang bisa membuat keputusan. Pak Suento sering seminar, ya, bahwa komponen iman itu ada 3. Apa katanya? Intelek, pengetahuan, emosi, kemudian kehendak. Sebenarnya ini bukan hanya komposisi iman. Ini komposisi manusia. Kenapa? Karena kalau kita beriman, kita harus beriman dengan segenap diri kita. Diri kita itu ya terdiri dari 3 itu. Dan ketika kita mengasihi, kita harus mengasihi dengan seluruh diri kita juga, terutama mengasihi Tuhan. Maka itu tadi, akal budi adalah intelek kita. Jiwa adalah kehendak kita. Kita membuat keputusan, itu adalah bagian dari kita sebagai manusia. Itu bedanya manusia dengan hewan. Nah, hewan membuat keputusan nggak? Oh ya, membuat keputusan. Kalau bagi yang belum tahu, Pak Sento dapat 3 cucu lagi. Ya, tapi cucu bulu itu namanya, gitu ya. Nggak ada istilah anabul. Dulu saya nggak tahu anabul apa, anak bulu. Ini cucu bulu. Jadi ada lahir 3 ekor anak anjing bagi Pak Sento di belakang sana, gitu ya. Jadi agak repot lagi, ya, Simu jadi pagi-pagi harus bangun lagi, ya, bukan urusin anak atau cucu bulu, begitu ya. Tapi binatang pun dari kecil kita lihat dia bisa bikin keputusan. Nah, dan kita mulai melihat nih ada beda-beda nih. Oh, yang ini dia punya sifat udah mulai kelihatan, yang satu ini agak nakal punya nih, gitu kan. Nah, yang satu ini. Jadi binatang itu bikin keputusan, saudara. Tapi apa beda manusia dengan binatang dalam membuat keputusan? Ya. Jadi bedanya adalah binatang tidak pernah membuat keputusan dengan pertimbangan moral. Benar dan salah, tidak pernah. Karena binatang tidak punya kapasitas moral. Ketika binatang membuat keputusan, itu pertimbangannya bukan moral, bukan benar atau salahnya di hadapan Tuhan. Tapi pertimbangannya beda, insting kah, dia sukanya makan apa, training dia mungkin, dan semua yang lain. Tapi tidak pernah binatang itu berpikir, ini benar nggak di mata Tuhan? Gitu, ya. Tidak pernah binatang membuat keputusan berdasarkan kriteria moral. Nah, ini bedanya dengan manusia. Manusia diberikan kehendak bebas, dan kita membuat keputusan tiap hari. Tapi keputusan-keputusan yang kita ambil punya dimensi moral. Punya dimensi bahwa apakah itu benar di hadapan Tuhan atau tidak. Dan kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, maka itu berarti kita menundukkan diri kita kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allah. Aku menyembah Engkau, aku mengasihi Engkau, aku tunduk padamu. Dan ini ironinya, atau paradoksnya bisa kita bilang, bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk dipergunakan untuk tunduk kepada Tuhan. Sehingga ada seorang pengkhotbah yang terkenal di abad 18 kalau saya tidak salah. Dia berkata begini, tugas utama dari jiwa bukanlah untuk menemukan kebebasannya. Tugas utama dari jiwa adalah untuk menemukan siapa tuannya. Tugas utama dari jiwa adalah untuk menemukan siapa Tuhan saya sebenarnya. Tuhan kasih manusia kehendak bebas. Dan itu yang iblis tahu. Sehingga iblis datang kepada Adam dan Hawa pada momen yang sangat menentukan dalam sejarah manusia itu. Dan Adam dan Hawa tadinya ada dalam hubungan kasih mengasihi dengan Tuhan yang luar biasa di Taman Eden sebelum mereka jatuh dalam dosa. Lalu datanglah iblis
Dan intinya menawarkan. Kita ingat apa yang dikatakan di Taman Eden. Kalau kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati. Melainkan kamu akan menjadi seperti Allah. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan tahu apa yang baik dan jahat. Dan di situ iblis menawarkan, mau tidak, kamu tidak perlu tunduk pada Allah. Kamu yang jadi Allah. Dan sejak saat itu, saudara yang kasih Tuhan, manusia memberontak. Dan manusia ingin berkata, aku tidak ingin ada Allah di atas aku. Aku akan menjadi Allah bagi diriku sendiri. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kalau kita mulai mengenal siapa itu Tuhan, lalu kita diselamatkan, lalu kita memahami Dia, lalu kita mulai mengasihi Dia, maka kita akan datang dan berkata, Tuhan, kebebasan yang sejati, kemerdekaan yang sejati, bukanlah ketika aku menjadikan diriku sendiri Tuhan. Allah tidak. Di situ ada belenggu dosa. Di situ ada belenggu maut. Justru ketika aku mau berkata, aku mau bebas, aku tidak mau ada Tuhan di atas aku, disitulah kita masuk ke dalam perbudakan yang paling dalam, yang kita tidak bisa keluar darinya, yaitu perbudakan dosa, perbudakan hawa nafsu, perbudakan depravity, kebobrokan, yang kita tidak bisa lepas darinya. Tetapi ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tunduk sepenuhnya kepada Engkau. Disitulah Tuhan Yesus berkata, kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Ini paradoksnya, saudara. Ketika kita menghamba kepada Tuhan, disitulah kita paling merdeka. Tetapi ketika kita mencari kemerdekaan kita sendiri, disitulah kita paling menjadi budak. Budak akan dosa, budak akan hawa nafsu, budak akan kecanduan-kecanduan kita. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, kita berkata, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan, aku akan lakukan. Aku mau taat kepadamu. Aku mau melakukan perintah-Mu. Ini Tuhan Yesus ajarkan. Coba kita buka. Ada banyak ayatnya. Coba kita buka Yohanes pasal 14. Kita buka Yohanes pasal 14. Kita baca ayat 15. Apa kata Tuhan tentang mengasihi Dia? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, Tuhan bilang, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aksi. Ini adalah keputusan jiwa. Ini adalah pilihan. Saya membuat pilihan. Saya akan mengikuti perintah Tuhan. Ayat 21. Sama. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Banyak orang salah kaprah dengan kasih, saudara. Sambil kita buka 1 Yohanes 5 ayat 3. Sambil kita buka 1 Yohanes 5 ayat 3, saya ingin berkata bahwa banyak orang salah kaprah dengan mengasihi. Mereka berpikir mengasihi itu adalah emosi semata-mata. Mencintai itu hanya emosi saja. Sehingga ketika orang berkata, saya mengasihi, I love Jesus, saya mengasihi Tuhan, maksud dia adalah, kan di gereja saya waktu ada band, waktu ada slow jazz di situ masuk dengan lagu worshipnya, saya sampai meneteskan air mata betapa saya mengasihi Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, itu bukan mengasihi Yesus. Itu emosionalisme yang bisa dipacu oleh musik-musik, yang bisa dipacu oleh segala macam. Tapi mengasihi Yesus yang sejati adalah apa? Menaati perintah-perintahnya. Ini mengasihi dengan segenap jiwa, sudah. Membuat keputusan untuk Tuhan. Coba kita buka 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidaklah berat, tidak berat. Perintah-perintahnya tidak berat. Kenapa perintah Tuhan tidak berat, saudara? Nah, ini kita masuk kepada poin ketiga kita. Coba kita masuk ke dalam Matius pasal 22. Poin ketiga kita adalah bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Segenap hati kita. Akal budi bicara mengenai intelek kita. Jiwa bicara mengenai kehendak kita. Hati, sebenarnya hati juga melingkupi semua itu. Tadi dari awal saya sudah bilang bahwa ini sebenarnya tiga-tiganya sama aja. Hati, akal budi, jiwa ini satu paket lah sebenarnya. Tapi kalau saya ingin tekankan sedikit,
Hati seringkali orang kaitkan dengan masalah perasaan kita, emosi kita. Dan tadi kita bilang bahwa mengasihi itu bukan hanya emosionalisme semata, itu benar. Mengasihi itu ada tindakan, ada keputusan, ada kehendak, ada pengetahuan juga pasti. Tetapi mengasihi juga tidak lepas dari emosi. Ya. Artinya mengasihi yang indah itu pasti ada emosinya juga. Dan Tuhan menciptakan kita sebagai pribadi yang bisa punya emosi. Bisa punya perasaan. Itu indahnya, saudara kasih Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau misalnya manusia tidak diciptakan bisa punya perasaan? Wow, dunia ini gelap dan abu-abu sekali ya. Depressing ya. Tapi Tuhan ciptakan manusia bisa punya perasaan. Dan perasaan itulah yang mendorong, perasaan itulah yang membuat mudah untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Anda tahu bahwa perasaan manusia itu banyak meniru Tuhan, karena kita diciptakan menurut gambar rupa Tuhan. Manusia bisa murka, Tuhan bisa murka. Tapi murka manusia karena sudah jatuh dalam dosa seringkali nggak benar, Tuhan bilang. Tapi kalau kita mau meniru murka Tuhan, Tuhan bisa murka. Tuhan bilang dia adalah Allah yang cemburu. Tuhan bilang dia membenci. Tuhan bilang dia mengasihi. Perasaan membuat kita gampang melakukan sesuatu yang mestinya kita lakukan. Misalnya marah, saudara Tuhan. Marah yang alkitabiah itu apa? Marah yang alkitabiah adalah mendapatkan energi yang meluap-luap untuk membenarkan sesuatu yang salah. Itu marah yang alkitabiah, itu marahnya Tuhan. Ketika Tuhan Yesus murka melihat bait suci di kacau balaukan, dia mendapatkan suatu energi untuk melakukan sesuatu. Kalau Anda disuruh tegur orang, kalau Anda lagi nggak marah, Anda bilang males ngapain saya tegur orang. Tapi coba Anda lagi marah, Anda bilang oh iya mana saya tegur dia, gitu kan? Karena lagi marah Anda. Marah memberikan Anda energi untuk melakukan, untuk membenarkan apa yang salah sebenarnya. Mengasihi juga punya emosi, saudara. Ketika kita mengasihi, kita berbuat bagi seseorang. Tapi kalau Anda tidak punya emosinya, akan susah. Coba Anda suruh, misalnya teman Anda bilang, tolong dong jemput saya 20 kilo nih dari kamu. Jemputin dong. Anda nggak punya perasaan sama dia, Anda bilang apa? Males nih, gitu ya. Ngapain hujan-hujan lagi? Tapi coba Anda punya perasaan. Titiknya di mana? Cepat kasih tahu saya, gitu kan. Jangan sampai kebasahan. Kenapa? Karena Anda punya perasaan sama dia. Jadi perasaan itu membuat Anda mudah melakukan apa yang mestinya Anda lakukan. Saudara, Anda mengasihi Tuhan, Anda harus mengasihi dengan segenap jiwa Anda harus taat sama Tuhan. Tapi juga dengan segenap hati. Dan kalau ada hati Anda, ada perasaan Anda di situ terlibat juga, maka benarlah yang dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 3 tadi apa? Perintah-perintahnya tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena saya melakukannya karena saya mengasihi Tuhan. Saya melakukannya bukan karena saya terpaksa, bukan karena saya merasa Tuhan ini mau matiin saya, Tuhan ini mau mengungkung saya. Beda sekali, saudara yang kasih Tuhan. Seseorang yang merasa, kenapa saya harus taat sama Tuhan? Kenapa saya harus taat sama Tuhan? Aduh, kok nggak masuk akal ya perintah Tuhan ya? Tuhan hanya mau membatasi kesenangan saya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Aduh, kenapa ya teman-teman saya have fun, mereka begitu, mereka ke bar, mereka ke konser apa yang senang-senang di situ. Gereja saya nggak boleh, Tuhan bilang jangan, naik klub jangan, apa semua jangan, pakai baju begini salah, nanti kalau di Instagram dilihat oleh gembala, apa lagi gitu kan. Jadi berat saudara, berat, aduh. Tetapi kalau kita melakukannya karena, saya mengasihi Tuhan, maka perintah-perintahnya tidak berat. Karena kita memahami bahwa, Tuhan melakukan ini karena Dia mengasihi kita.
Coba kita buka 1 Yohanes 4 ayat 19. Anda berkata, bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan sampai sedemikian rupa? Anda buka 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Ya, tentu kalau Anda belum diselamatkan, Anda tidak akan paham akan hal ini. Tetapi 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Tuhan, ketika Tuhan berkata pada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, Tuhan bukan omong kosong. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan segala-galanya. Ya. Dia sudah mengasihi kita sebanyak ini. Sebanyak salib. Sebanyak tangan yang terbuka dan terpaku dan kaki yang terpaku. Dan dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan dia sudah menyiapkan segalanya bagi kita. Saudara, ketika dia menyelamatkan kita, dia mau mengangkat kita menjadi anaknya. Sehingga kita menjadi ahli waris dari segala yang ada. Ahli waris segala yang ada. Saudara, kadang-kadang kita kesel juga ngelihat koruptor segala macam, ngomonginnya enak banget ya, berapa M, ada yang udah sampai T segala macam. Bang, duit dari mana tuh ya? Kok enak banget ya mereka ngomongnya ya? M, 10 M, 100 M, berapa T, segala macam. Kayaknya saya ngelihat uang sebanyak itu aja belum pernah gitu. Ya. Tapi sudah nggak sama Tuhan. Ngapain kita pusing-pusing yang begitu? Ya. Itu cuman lewat doang di tangan mereka. Seluruh dunia ini hanya lewat doang. Sehingga Tuhan berkata, janganlah mengasihi dunia ini. Karena dunia ini sedang berlalu dengan segala yang ada di dalamnya. Tetapi Tuhan telah mempersiapkan bagi anak-anaknya untuk menjadi ahli waris segala sesuatu bersama dengan Yesus Kristus. Apa itu segala sesuatu? Segala sesuatu berarti segala sesuatu. Berarti seluruh alam ciptaan ini. Berarti apa yang kita omongkan dengan setengah bercanda, aku akan ambilkan bintang bagimu, katanya, kan? Ah, gombal aja kamu, gitu ya. Bintang kamu ambil bagi aku. Tetapi di dalam kekekalan nanti, kita menjadi ahli waris segala-galanya, termasuk bintang-bintang, memang benar. Orang yang lembut hatinya akan mewarisi bumi, Tuhan bilang. Kira-kira berapa harga tanah waktu itu ya, 1 meter persegi? Udah nggak usah ngomong lagi. Dan Tuhan sudah begitu mengasihi kita, dia persiapkan semuanya itu bagi kita. Dan Tuhan bilang, kamu mengasihi aku tidak? Kamu mengasihi aku tidak dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu? Itu yang aku ingin dari engkau. Loh, tidak ada Allah lain bagi engkau. Tidak termasuk dirimu sendiri. Tidak keluargamu. Tidak orang tuamu. Tidak pasanganmu. Tidak anakmu. Apalagi hartamu. Apalagi hartamu. Harus aku karena akulah pencipta. Akulah yang telah mengasihi engkau. Akulah yang telah mempersiapkan alam semesta ini bagi engkau. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita akan melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Tanya saja yang sedang jatuh cinta. Mau pergi ke restoran mana? Ya, tanya dulu dong. Riset dulu. Si dia sukanya makan apa? Gitu kan. Ya. Sekalipun kita tadinya suka makan sate gitu kan. Tapi ternyata si dia nggak begitu suka sate. Gitu kan. Dia sukanya sushi. Ya udah sushi aja deh. Walaupun mahal sih, bokeh gitu kan. Ya, bawa aja lah ke sushi. Gitu kan. Ya. Kenapa? Karena apa? Ketika kita mengasihi seseorang, kita mulai melihat dari perspektif orang tersebut. Dan ketika kita mulai mengasihi Tuhan, kita mulai melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan. Sehingga kita mulai mengasihi yang Tuhan kasihi, membenci yang Tuhan benci. Tuhan ada benci barang nggak?
Tuhan benci sesuatu nggak? Kadang-kadang orang Kristen begitu dicuci otak oleh orang dunia ya. Allah Maha Kasih katanya. Amin. Allah Maha Kasih. Allah tidak membenci apa-apa. Tunggu dulu. Ya. Allah Maha Kasih benar. Tapi Allah juga membenci. Allah membenci. Ada banyak hal yang Allah benci. Kalau tidak tahu apa, kita tidak punya waktu lagi untuk bahas Allah benci apa aja. Tapi Anda ikut SRC nanti, ikut blog kelas. Allah benci apa? Coba kita buka Mazmur 139. Lalu kalau Allah benci, kita jadi benci juga nggak? Orang Kristen boleh benci nggak? Nah ini juga ada satu cuci otak yang terjadi. Orang Kristen kan harus mengasihi, tidak boleh membenci. Benar nggak ya? Coba kita lihat Mazmur 119. Contoh, ada banyak sudah. Mazmur 119 ayat 104. Mazmur 119 ayat 104. Dari titah-titahmu kuperoleh pengertian, itulah sebabnya aku membenci segala jalan serong. Aku membenci segala jalan serong. Anda cari kata benci, Anda buka nanti jangan sekarang. Konkordansi, yaitu maksudnya handphone Anda. Anda search kata benci di dalam Mazmur 119 ada berapa banyak. Coba kita buka lagi Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 21 dan 22. Ini suatu pernyataan yang bisa bikin shock. Kok orang percaya begini, orang Kristen begini. Tapi ini ya, Mazmur 139 ayat 21. Bagaimana mungkin aku tidak membenci orang yang membenci Engkau ya Tuhan? Bagaimana mungkin aku tidak membenci orang yang membenci Engkau ya Tuhan? Karena mereka membenci Engkau dan aku mengasihi Engkau. Dan tidak merasa jemu kepada orang yang bangkit melawan Engkau, ayat 22, aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Orang Kristen kan mengasihi, kok jadi membenci di sini? Aku sama sekali membenci mereka. Anda cek di dalam King James, di situ dikatakan kata sama sekali di 22. I hate them with a perfect hatred. With a perfect hatred katanya. Dengan kebencian yang sempurna. Apa itu kebencian yang sempurna? Kebencian yang mencerminkan kebencian Tuhan. Karena kebencian Tuhan sempurna. Kalau Tuhan membenci sesuatu, Tuhan membencinya dengan sempurna. Dan kita juga harus mencerminkan itu. Apa yang Tuhan benci, kita benci. Dengan cara Tuhan membenci, kita membencinya dengan cara yang sama. Dengan cara apa itu? Oh, sudah kasih Tuhan. Kalau kita melihat hari ini, bagaimana dunia ini makin jauh, makin kacau dari Tuhan. Bagaimana dosa merusak ciptaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan hal yang indah, tapi dirusak oleh dosa, oleh orang-orang yang menentang Tuhan. Mestinya dunia yang begitu indah, maka kita ikut kesal bersama dengan Tuhan. Kita kesal dengan dosa itu, kita membenci pelanggaran itu. Kita tidak akan melihatnya sama lagi. Kalau sebelum kita mengasihi Tuhan, kita tertarik dengan hawa nafsu dunia ini. Pornografi di depan mata, wah, ya. Entah itu cewek, cowok, ya. Dengan pakaian yang minim atau tidak ada pakaian, menggugah hawa nafsu kita. Tetapi ketika kita mulai melihat dari perspektif Tuhan, kita melihat Tuhan menciptakan keintiman sebagai sesuatu yang kudus, sesuatu yang indah, sesuatu yang untuk suami dan istri. Tetapi kemudian datang iblis dan dosa dan menjadikannya sesuatu yang kotor dan menjadikannya sesuatu yang diobral di luar dari pernikahan. Dan kita mulai melihat bagaimana Tuhan melihat ini. Tuhan melihatnya, ciptaanku yang begitu indah dirusak dan dijadikan belenggu dan dijadikan racun. Dan kita mulai membencinya. Dan mulai berkata, oh ya,
Ini adalah hal yang mengerikan. Adalah hal yang menghancurkan. Dan Tuhan membenci ini. Aku akan membencinya juga. Kita membenci ideologi homoseksualitas. Kita membenci ideologi trans. Kita membenci ideologi ketelanjangan. Kita membenci ideologi pragmatisme menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan membenci hal-hal itu. Dan kita berkata, Tuhan, aku mau tunduk kepadamu. Aku mau melakukan perintahmu. Perintah-perintahmu tidak berat. Karena aku mau mengasihi Engkau. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau layak untuk disembah. Karena Engkau adalah satu-satunya yang layak disembah. Satu-satunya pencipta. Tuhan, Engkau ciptakan kami untuk berlabuh pada diri-Mu. Untuk mengasihi Engkau. Dan itu yang Engkau tuntut dari kami. Pimpin kami Tuhan. Tolong kami. Jikalau ada yang masih menentang Engkau, memberontak kepada Engkau, belum mau diselamatkan, Engkau yang terus bekerja dalam hatinya. Dan bagi kami yang sudah diselamatkan, tolong kami. Kami tahu kami tidak mengasihi Engkau sebagaimana seharusnya. Belum Tuhan, belum. Namun bawa kami terus ke arah itu. Sehingga kami bisa mengasihi Engkau semakin mendalam lagi. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.